Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Advan. Video kali ini gue bakalan ngerakit PC murah lagi, yang dimana PC ini bakalan gue pakai untuk keperluan gue sehari-hari, dari mulai gue ngetik tugas, main game, dan yang pasti untuk ngedit video. Jadi karena budget gue terbatas, otomatis gue nggak bisa ngerakit PC yang harganya mahal, apalagi yang sampai puluhan juta gitu. Karena gue punya budget cuma 1 jutaan, jadi gue putuskan untuk cari rakitan-rakitan yang cocok untuk budget gue ini. Dan yang pasti di rakitan PC ini itu udah pakai SSD. Jadi untuk booting Windows itu udah cepet banget pokoknya. Oke, jadi langsung aja gue bakalan bahas komponen-komponen apa aja yang gue pakai di rakitan PC gue kali ini. Pertama gue bakalan bahas dari prosesornya dulu. Untuk prosesor yang gue pakai di build PC gue ini, gue menggunakan prosesor Intel Core i3 2120. Mempunyai 2 buah core dan 2 buah thread CPU. Menurut gue prosesor ini masih cukup layak lah untuk dipakai di tahun 2022 ini. Apalagi TDP prosesor ini cukup lumayan hemat daya di angka 65 watt doang. Menurut gua prosesor ini performanya untuk tahun sekarang itu bisa dibilang performa yang bisa dibilang nggak naik, nggak bagus, dan ya nggak jelek juga sih. Karena harganya murah, jadi ya prosesor ini masih bisa dimaklumin lah. Gue gak bakal ngebahas banyak tentang prosesor ini karena mungkin dari kalian sendiri udah pernah punya komputer yang spesifikasinya itu menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi kedua. Kemudian untuk motherboard yang gue pakai, di sini gue menggunakan motherboard build up dari Intel, chipset B75 soket LGA 1155. Gue cukup suka sama motherboard ini karena dia itu udah mendukung 4 slot RAM memori. Jadi gue nggak harus mengeluarkan budget ekstra lagi untuk beli RAM 4GB single atau RAM 8GB single channel. Gue cukupkan untuk menggunakan RAM 2x4GB DDR3, jadi total keseluruhan RAM yang gue pakai itu jadi 8GB. Gue bisa hemat cukup lumayan banyak di bagian RAM ini. Bahkan gue bisa menghemat budget gue untuk beli RAM itu berkurang sekitar 10-20%. Dan untuk RAM-nya sendiri di sini gue menggunakan RAM standar 2GB DDR3, speednya 1333 MHz. Untuk RAM sendiri gue nggak terlalu peduliin mau ngambil dari brand-brand mana, tapi yang jelas speednya sama dan tipenya pun juga sama. Lanjut untuk storage, karena di PC ini gue nggak pengen build PC apalagi untuk pemakaian gue sehari-hari itu lemot, jadi gue putuskan untuk sekarang gue menggunakan SSD. Cuman karena budget gue terbatas, jadi gue putuskan untuk ngambil SSD yang harganya itu nggak nyampe 200.000. Ya mentok-mentok harganya 200.000 lah ya. Pilihan gua jatuh kepada SSD dari Vigen, yaitu adalah SSD Vigen Rescue 120GB. Untuk SSD budget di bawah 200 ribuan itu gua percayakan kepada Vigen karena harganya itu affordable banget, harganya murah, ramah di kantong, pas banget di kantong, dan yang pasti SSD itu udah cepet. Dan untuk secondary storage di sini gua menggunakan harddisk dari WD Green yang berkapasitas 500GB. Untuk combo SSD dan harddisk ini udah sering banget kita jumpai di paketan-paketan PC yang udah bertebaran, entah itu di marketplace, entah itu di toko. Karena menurut gua itu adalah salah satu kombinasi yang pas daripada kalian menggunakan harddisk sebagai sistem OS Windows yang kalian jalankan. Karena untuk tahun sekarang menurut gua kecepatan dari SSD ini tuh benar-benar berpengaruh banget. Apalagi aplikasi-aplikasi sekarang yang size-nya itu cukup lumayan besar-besar. Dengan size yang besar kita pakai SSD itu untuk pembukaan aplikasi itu jadi lebih cepat. Kemudian untuk power supply-nya di sini lagi dan lagi gue percayakan kepada power supply Korea Wix LPG 450 watt. Power supply ini gue cukup bingung ya, karena gue udah 2 tahun pakai power supply ini dan entah kenapa gue gak bisa ganti ini PSU cuy. Karena PSU ini tuh bener-bener bandel banget. Udah gue coba cabut pasang di board yang lain, sampai sekarang nih power supply itu masih hidup.
hidup aja gitu. Gua nggak tahu gua dapat hoki PSU yang bagus atau enggak, tapi yang jelas gua masih belum ada budget lagi untuk upgrade power supply. Untuk sementara power supply Korea ini masih gua pakai sampai sekarang, dan itu udah umur sekitar 2 tahunan. Dari pertama kali gua mulai nge-build PC gua pakai ini PSU cuy. Jadi ini PSU udah bersejarah banget lah buat gua. Kemudian yang terakhir untuk casing, di sini gue menggunakan casing dari Armageddon. Gue nggak tahu ini casing itu tipenya tipe apa, tapi yang jelas ini ukurannya itu Micro ITX. Pertama kali gue mulai nge-build PC, gue jujur kepengen banget untuk punya casing yang model-modelannya itu seperti ini. Karena menurut gue itu casingnya cukup lumayan keren, apalagi PSU-nya itu letaknya itu udah di bawah ya. Yang dimana menurut gue itu menambah kesan mahal dari sebuah PC yang kita pakai. Gue dapet ini casingnya itu cukup lumayan hoki. Gue dapet ini casing itu harganya cuma 100.000 doang. Tapi minusnya di bagian side panel atau untuk penutup yang biasanya itu menggunakan tempered glass itu nggak ada, alias ya kosong aja gitu. Gue nggak tahu entah itu si kaca gelasnya atau akriliknya pecah, tapi ya menurut gue dengan harga 100 ribuan ini casing masih bisa dipakai, dan ya gue dapet free fan untuk intake dan exhaust nya. Jadi ya lumayan lah untuk ngirit-ngirit budget. Tapi untuk casing yang gue saranin ke kalian itu ada casing gaming juga ya, yang itu udah banyak banget bertebaran di marketplace. Harganya mulai start dari 250 sampai 300 ribuan. Oke, jadi itu dia tadi satu rakitan PC budget 1 jutaan ya, list-list komponen-komponen yang udah gue sebutin, dari mulai prosesor, motherboard, RAM, PSU ya, semuanya udah gue sebutin ke kalian. Jadi sekarang gue bakalan coba list harga dari setiap masing-masing part yang udah gue sebutin ke kalian tadi. Untuk list-list harganya di sini gue cari harga yang paling murah dan harga yang paling mendekati atau harga yang emang sering kita lihat di pasaran. Sebagai patokan harga di sini gue cari barang-barang yang udah gue sebutin tadi itu lewat marketplace lokal, yaitu lewat Tokopedia. Jadi langsung aja gue bakalan mulai bahas dulu ya dari prosesornya. Untuk prosesor Core i3 Gen 2 itu pasarannya di angka 150.000 dan itu udah pakai fan-nya juga. Jadi di harga 150.000 kita udah bisa dapat prosesor dan fan coolingnya. Jadi itu satu paket. Kemudian ada motherboard. Karena gue menggunakan motherboard chipset B75, otomatis harganya itu lebih mahal 100 sampai 200.000. Cuman karena build PC ini itu lebih mengarah ke PC pemakaian pribadi gua dan untuk upgrade ke depannya, jadi gua saranin ke kalian itu menggunakan motherboard H61. Menurut gua H61 itu masih banyak banget bertebaran di pasaran dan harganya itu mulai start di angka 350 sampai 400.000. Terus untuk RAM-nya 2GB x 4 DDR3. Harga satu per keping RAM-nya itu di angka 60 ribuan. Dan kalau kita kalikan 4 jadi total ada 240 ribu. Terus ada SSD dari Vigen 120GB, ini harganya 200 ribu. Kemudian untuk harddisk 500GB harganya di angka 150 ribu. Power supply Korea pun juga sama, harganya 150 ribu. Dan untuk casingnya sendiri harga paling murah ya yang gua cari di pasaran itu di angka 300 ribuan. Jadi untuk total keseluruhan harga PC yang gua rakit ini ada di 1.590.000 atau kita buletin jadi 1,6 juta aja lah ya. Kalau kalian pengen lebih murah lagi, kalian bisa potong aja di bagian casingnya, di bagian RAM-nya. Kalian bisa pakai RAM 4GB atau mungkin kalau kalian pengen pakai VGA di PC ini, kalian bisa potong di bagian SSD-nya. Cuman minusnya itu adalah komputer kalian untuk booting Windows-nya itu akan sedikit lama. Ya mungkin bisa dibilang akan lama lah ya. Oke, mungkin segitu dulu aja dari video rakitan PC kali ini. Semoga video ini bisa menambah referensi buat kalian yang pengen ngerakit PC budget 1 jutaan. Untuk harga-harga yang udah gua kasih tahu ke kalian itu gua lebihin sekitar 5-10% agar nanti ketika kalian udah punya budgetnya untuk ngerakit PC ini, kalian bisa dapetin part-partnya itu dengan harga yang lebih murah. Karena menurut gua lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Sekian dari video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten gua selanjutnya. Sayonara.